Ya, hai teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung dari mana atau kapan teman-teman menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai overview kurikulum 2013. Ya, di sini saya tidak sendiri, saya dan teman-teman kelompok 7 ada saya sendiri, yaitu Muhammad Abdul Hanif, kemudian ada juga Mbak Iin Widyaningsih, selanjutnya ada Mbak Maisaroh, dan ada pula Mas Bagas Dava Setyananda. Ya, berikutnya landasan proses berbasis kompetensi. Rekonstruksi proses pembelajaran pada kurikulum 2013 mengacu pada 3 teori pokok tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 berupaya menggabungkan ketiga elemen tadi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, menjadi suatu sistem berkesinambungan yang diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Proses pembelajaran berbasis sikap atau attitude diadopsi dari teori taksonomi pembelajaran oleh Krathwohl, sedangkan pengembangan kompetensi keterampilan atau skill mengacu pada teori The Innovator's DNA yang dipopulerkan oleh Jeff Dyer. Kemudian untuk kompetensi pengetahuan atau knowledge tetap berpedoman pada teori taksonomi Bloom. Pemaparan lebih lanjut tentang ketiga teori tersebut akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Berikutnya, tingkatan dan domain afektif Krathwohl. Tingkatan dan domain afektif Krathwohl itu ada 5, yaitu receiving atau menerima, responding merespon, valuing atau menilai, organization atau organisasi, dan characterization by value or value set. Yang pertama, receiving atau menerima. Sikap menerima merujuk pada kesediaan siswa untuk ikut terlibat dalam fenomena rangsang tertentu, misalnya aktivitas kelas, buku teks, musik, dan lain sebagainya. Hasil pembelajaran dalam tingkatan ini misalnya adalah kesadaran bahwa suatu itu ada hingga pada perhatian tertentu sebagai bagian dari peserta didik. Receiving atau menerima ini merupakan tingkatan terendah dari hasil pembelajaran dalam domain afektif. Ilustrasi-ilustrasi kata kerja pada tingkatan ini misalnya bertanya, memilih, menjelaskan, mengikuti, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari hasil kompetensi sikap menerima ini misalnya menghormati hak orang lain, mendengarkan orang lain, dan juga mengingat nama orang yang baru dikenal. Kemudian tingkatan berikutnya ada responding atau merespon. Merespon merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Pada tingkatan ini, siswa tidak hanya terlibat pada fenomena tertentu, tetapi juga bereaksi terhadap fenomena yang ada dengan berbagai cara. Hasil pembelajaran pada tingkatan responding ini lebih menekankan pada persetujuan dalam menanggapi, kemauan untuk merespon, atau kepuasan dalam merespon. Sedangkan ilustrasi kata kerja yang digunakan misalnya menjawab, membantu, mematuhi, menyesuaikan diri, membahas, dan lain sebagainya. Berikutnya contoh dari kompetensi sikap responding ini misalnya mengerjakan PR, berperan dalam aktivitas memecahkan masalah secara berkelompok, dan lain sebagainya. Pada tingkatan berikutnya ada valuing atau menilai. Menilai berkaitan dengan apresiasi atau sikap menghargai siswa yang melekat pada objek, fenomena, ataupun perilaku tertentu. Tingkatan ini berkisar dari nilai sikap menerima yang lebih sederhana, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan kelompok, hingga ke komitmen yang lebih kompleks, misalnya bertanggung jawab untuk fungsi efektif dalam kelompok. Ilustrasi kata kerja yang digunakan misalnya menyelesaikan, mendeskripsikan, membedakan, menjelaskan, bergabung, dan membenarkan. Contoh dari kompetensi sikap dalam menilai ini misalnya menerima gagasan bahwa kurikulum terintegrasi adalah cara yang baik untuk belajar, berpartisipasi dalam menentukan arah pembelajaran di sekolah, hingga mendemonstrasikan keyakinan dalam proses berdemokrasi. Nah, di tingkatan berikutnya atau tingkatan yang keempat ada organization atau organisasi. Organisasi berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Ilustrasi kata kerja pada tingkatan ini antara lain membandingkan, menyelesaikan, mempertahankan, menjelaskan, menggeneralisasikan, mengidentifikasi, mengaitkan, dan mengorganisir. Contoh dari kompetensi sikap dalam tingkatan organisasi ini misalnya menerima tanggung jawab, menjelaskan peran perencanaan sistematis dalam memecahkan masalah, menerima standar etik profesional, dan memprioritaskan waktu secara efektif untuk kebutuhan organisasi, keluarga, dan diri sendiri. Nah, di tingkatan yang kelima atau tingkatan yang terakhir ada characterization by a value or value set
atau karakterisasi dengan nilai atau nilai yang ditetapkan. Setiap individu memiliki sistem nilai yang telah dikendalikan tingkah lakunya dalam jangka waktu yang panjang hingga menjadi sebuah karakter atau gaya hidup. Nah, dengan demikian, perilaku ini merasuk konsisten dan dapat diprediksi. Hasil pembelajaran pada tingkatan ini misalnya lebih menekankan pada perilaku khas atau karakteristik siswa. Nah, ilustrasi kata kerja yang digunakan pada tingkatan ini misalnya menindak, mendiskriminasikan, menampilkan, memodifikasi, melakukan, mempraktikkan, dan mengusulkan serta mengkualifikasikan. Sedangkan contoh dari hasil kompetensi sikap dalam tingkatan organisasi misalnya menunjukkan kemandirian ketika bekerja secara independen, menggunakan pendekatan objektif dalam pemecahan masalah, dan menunjukkan sebuah komitmen profesional terhadap praktek etik setiap hari. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, kompetensi, keterampilan atau skill. Pada kurikulum 2013 ini menggunakan teori untuk merumuskan konsep pengembangan keterampilan peserta didik. Adapun tingkatan-tingkatan pada taksonomi keterampilan ini ada 5, yaitu yang pertama mengamati. Peserta didik diarahkan untuk mengamati materi-materi yang telah disampaikan oleh pengajar atau guru dengan seksama. Yang kedua yaitu ada menanya. Peserta didik diharapkan aktif dan inovatif dalam bertanya guna lebih memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh pengajar maupun peserta didik. Kemudian yang nomor 3 yaitu bereksperimen. Peserta didik diharapkan melakukan penelitian ataupun eksperimen guna menghasilkan data atau sesuai yang mungkin dapat dimanfaatkan di masa depan peserta didik. Yang keempat yaitu ada menghubungkan atau mempersatukan. Menyatukan dalam hal ini dapat dianggap sebagai sebuah kemampuan untuk membuat koneksi di seluruh bidang pengetahuan, industri, bahkan geografi. Yang kelima yaitu ada mengomunikasikan atau membuka jaringan. Mengomunikasikan ini yaitu peserta didik dapat bertukar ide atau gagasan atau mengomunikasikan pengetahuan mereka sendiri agar dapat melengkapi dengan pengetahuan milik orang lain. Selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu kompetensi pengetahuan. Pada kurikulum 2013 ini mengacu pada teori kompetensi pengetahuan dari Bloom. Kompetensi pengetahuan ini didukung pula oleh 2 kompetensi yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Yang selanjutnya ada tingkatan-tingkatan dari selanjutnya ada tingkatan dan definisi taksonomi pengetahuan oleh Bloom. Yang pertama ada mengetahui. Peserta didik diharapkan dapat menghafal dan mengingat informasi dan tetapi tanpa bukti pemahaman. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu memahami. Memahami ini peserta didik dapat diharapkan memahami konsep dan mampu mendeskripsikannya dengan bahasa peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu menerapkan atau mengaplikasikan. Menerapkan ini peserta didik diharapkan menggunakan pengetahuan dan pemahamannya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Yang keempat yaitu menganalisis. Menganalisis ini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasikan bagian-bagian atau komponen dari konsep sehingga struktur organisasi dapat dipahami dengan jelas. Yang kelima ada mengevaluasi. Dalam mengevaluasi peserta didik diharapkan dapat memberikan evaluasi atau penilaian terhadap nilai-nilai atau suatu ide. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi yang kedua adalah penguatan proses melalui model pembelajaran. Nah, terdapat
Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ini dikembangkan melalui beberapa pendekatan dan model. Terdapat beberapa model, yaitu model tematik terpadu, model pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran yang pertama adalah model tematik terpadu. Dickson dan Collins dalam Setiawan memaparkan bahwa pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik dengan mengaitkan sebuah tema. Oleh karena itu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung, serta menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami sebelumnya. Menurut Hilda Carli, pembelajaran tematik memiliki 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah holistik. Holistik merupakan suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian, diamati dan dikaji dari beberapa sudut bidang studi sekaligus. Nah, karakteristik yang kedua adalah bermakna. Artinya, pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Nah, karakteristik yang ketiga adalah otentik. Artinya, pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik untuk memahami secara langsung konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Nah, karakteristik yang keempat adalah aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan discovery inquiry atau peserta didik terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Model pembelajaran yang kedua adalah model pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan saintifik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Peserta didik akan diberikan arahan bahwa informasi bisa berasal dari mana saja dan kapan saja, tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh guru. Melalui pendekatan saintifik ini, peserta didik didorong untuk dapat mencari tahu dari berbagai sumber observasi atau bukan hanya diberitahu informasi dari guru saja. Baik, saya Maisaroh akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Iin Widya. Tadi sudah dijelaskan tentang pendekatan saintifik, sekarang kita akan belajar tentang discovery learning. Jadi apa itu discovery learning? Menurut Bicknell, Holmes, dan Hoffman pada tahun 2000 menggambarkan 3 unsur utama dalam discovery learning. Apa itu? Yang pertama ada mengeksplorasikan dan memecahkan masalah untuk membuat, mengintegrasi, dan mengeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua ada dilakukan atau dimotori oleh peserta didik. Jadi model pembelajaran discovery learning ini adalah model pembelajaran berbasis aktivitas yang urutan dan frekuensinya ditentukan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong atau mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan dasar peserta didik. Selanjutnya adalah problem-based learning. Nah, apa itu problem-based learning? Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, jadi pada model pembelajaran based learning ini adalah kita menyajikan suatu masalah kontekstual dan kita meminta peserta didik untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir ada project based learning. Nah, apa sih itu project based learning? Project based learning atau model pembelajaran berbasis project adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran.
Jadi peserta didik diminta untuk mengeksplorasi, untuk penilaian, untuk interpretasi dan informasi sebagai bentuk wujud pembelajaran. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.